Kami dari kelompok 9. Video ini merupakan video tugas mata kuliah gelombang. Di video ini kita bakal bahas sesuatu yang simpel. Penggaris yang digetarkan. Iya, benar. Yang biasanya dipakai buat garis-garis di buku laprak, sekarang kita pakai buat ngukur ilmu. Nah, bayangin kamu lagi iseng di kelas. Ada meja dan penggaris. Penggarisnya kamu jepit ujungnya di meja. Terus, diketarin deh. Nah loh, ternyata bukan cuma iseng doang. Kamu barusan bikin eksperimen fisika, osilator harmonik. Waktu penggaris dijepit satu sisi dan ujungnya ditekan, lalu dilepas, dia akan bergerak bolak-balik. Nah, gerak ini disebut gerak harmonik sederhana, GHS. GHS itu apa sih? GHS itu gerak osilasi di mana suatu benda bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan dengan gaya yang mengarah ke titik itu. Dan yang menarik, bentuk geraknya mirip gelombang sinus, kayak hati yang naik turun waktu nunggu IPK. Sekarang kita bahas nih, siapa dalang utama di balik goyangan penggaris ini? Jawabannya, gaya pemulih. Waktu ujung penggaris ditekan ke bawah dan dilepas, penggaris langsung goyang bolak-balik. Kenapa? Karena di dalam tubuh lenturnya ada kekuatan tersembunyi, yaitu gaya elastis yang bekerja untuk mengembalikannya ke posisi awal. Tapi ini bukan gaya dari pegas biasa. Gaya pemulih ini muncul karena penggaris mengalami momen lentur, tegangan di dalam materialnya yang menolak perubahan bentuk. Nah, mungkin kamu mikir, loh kok mirip kayak sistem pegas? Kayak hukum Hooke dong? Jawabannya, bukan. Walaupun bentuk persamaannya mirip, osilasi pada penggaris ini bukan contoh murni dari hukum Hooke. Kenapa? Karena gaya pemulihnya bukan berasal dari pegas linear, melainkan dari sifat lentur bahan penggaris itu sendiri. Penggaris mengalami deformasi lentur dan menghasilkan gaya balik karena elastisitas materialnya. Secara efek, memang gayanya tetap berbanding lurus dengan simpangan. F sama dengan min Kx. Makanya bentuk persamaannya bisa sama kayak GHS. Tapi secara asal-usul ini jelas beda jalur. Kalau hukum Hooke datang dari pegas, yang ini datang dari elastisitas materialnya. Jadi hati-hati, jangan asal ngaku-ngaku pegas ya. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian rumusnya. Pertama, kita punya gaya pemulih dan persamaan GHS. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kita punya gaya pemulih F sama dengan min Kx. Artinya gaya pemulih itu sebanding dengan simpangan X tapi tandanya negatif, karena gayanya selalu berusaha balikin benda ke posisi seimbang. Terus kita juga tahu bahwa hukum kedua Newton memiliki persamaan F sama dengan M kali A. Gaya total sama dengan massa dikali percepatan. Dan percepatan itu turunan kedua dari posisi terhadap waktu, alias A sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat. Nah, kita gabungin deh dua konsep ini. M D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min Kx. Ini persamaan yang menjelaskan bahwa percepatan yang dialami oleh benda itu berasal dari gaya pemulihnya. Kedua, persamaan gerak harmonik sederhana. Dari persamaan tadi kita sederhanakan jadi bentuk umum GHS, D kuadrat X per DT kuadrat tambah K per M, X sama dengan 0. Ini bentuk standar dari persamaan GHS yang menyatakan benda mengalami percepatan yang sebanding dan berlawanan arah dengan posisi simpangannya. Nah, dari sini kita bisa tentuin nih frekuensi sudut. Omega kuadrat sama dengan K per M. Artinya frekuensi sudut itu tergantung seberapa kaku sistemnya dan seberapa berat masanya. Yang ketiga, fungsi posisi terhadap waktu. Solusi dari persamaan tadi adalah Xt sama dengan A cos dalam kurung omega T tambah B sin dalam kurung omega T. Atau bisa juga kita tulis sebagai Xt sama dengan Xm cos dalam kurung omega T ditambah Pi. Ini bentuk umum dari fungsi posisi benda terhadap waktu. Benda berosilasi bolak-balik dalam gelombang, sinus atau kosinus. 4. Periode dan frekuensi. Setelah tahu frekuensi sudut, kita bisa dapat omega sama dengan akar K per M. Dari situ kita bisa turunin rumus periode. T sama dengan 2pi per omega. T sama dengan 2pi akar M per K. Dan frekuensi adalah kebalikannya. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 2pi akar K per M.
Jadi, getaran ini bergantung pada kekuatan penggaris dan masanya. Semakin lentur penggarisnya, semakin lembut getarannya. Semakin kaku, getarannya lebih cepat. Semakin berat, lebih susah getarannya. Dari satu penggaris aja kita bisa pelajari banyak banget konsep fisika. Gerak harmonik sederhana, persamaan diferensial GHS, hubungan frekuensi, periode, dan kecepatan sudut, pengaruh kelenturan material terhadap osilasi, dan pastinya bahwa nggak semua yang mirip hukum Hooke itu beneran hukum Hooke. Jadi, walaupun percobaan ini kelihatannya receh, cuma penggaris goyang-goyang, tapi konsepnya deep banget. Osilasi, gelombang, dinamika, semuanya masuk. Satu penggaris, sejuta makna. Dan ingat teman-teman, kalau kamu merasa hidupmu lagi naik turun, mungkin kamu juga lagi mengalami gerak harmonik sederhana. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.